Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Ghafar Zen. Untuk hari ini mari kita belajar tentang tajwid Al-Quran. Sebelum bisa membaca Al-Quran atau sebelum membaca Al-Quran, yang perlu kita belajari salah satunya adalah tajwid Al-Quran. Jadi bagaimana hukum membacanya ini, bagaimana tata cara bacanya ini, dengung, jelas, samar atau bagaimana, itu namanya tajwid Al-Quran. Sudah, kita yang pertama membahas tentang hukum ta'awud. Ta'awud ialah membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu namanya ta'awud. Hukum membaca ta'awud ialah sunnah ketika akan membaca Al-Quran. Itu diperhatikan. Jadi kenapa kita ketika mau membaca Al-Quran kok baca ta'awud? Karena itu hukumnya sunnah. Jadi kalau sunnah itu bisa menambahkan pahala bagi kita atau yang membaca Al-Quran. Itu ta'awud. Jadi ketika mau membaca ta'awud, membaca Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah satu hukum dari ta'awud. Terus yang kedua adalah basmalah. Basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca basmalah itu ada 5. Yang pertama yakni wajib, yang kedua yakni sunnah, yang ketiga jaiz, yang keempat makruh, yang kelima haram. Kita bahas satu persatu, yakni hukum membaca basmalah. Yang pertama wajib. Berarti banyak ya hukum membaca basmalah ini. Kalau kita tidak belajar ya tidak tahu hukumnya. Maka dari itu kita harus terus belajar. Membaca basmalah yang pertama wajib, yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. Gimana? Yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. Maka ketika kita melaksanakan sholat, apabila tidak membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Karena hukumnya yakni wajib. Basmalah itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus yang kedua yakni sunnah. Sunnah itu boleh dikerjakan atau boleh dipakai atau boleh ditinggalkan. Itu adalah sunnah. Kalau dikerjakan berarti mendapat pahala tambahan. Kalau ditinggalkan ya sudah, namanya ditinggalkan ya tidak mendapat tambahan pahala. Maka kalau sunnah maka lebih baik dikerjakan atau dilaksanakan. Itu di mana? Yaitu di permulaan surat, kecuali permulaan surat Al-Fatihah dan permulaan surat At-Taubah. Jadi semua surat dalam Al-Quran itu disunnahkan untuk membaca basmalah. Kecuali apa tadi? Kecuali Al-Fatihah dan At-Taubah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus lagi Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Pokoknya di permulaan surat. Itu sunnah. Yang ketiga yakni jaiz. Jaiz itu mubah, boleh dikerjakan, boleh tidak ada pahala atau tambahan dosa. Itu adalah mubah. Itu boleh. Di mana itu? Yaitu di pertengahan surat, kecuali pertengahan surat At-Taubah. Jadi kenapa kita pas waktu sholat 5 waktu pas diimami oleh
hafiz Quran biasanya yaitu itu nggak baca basmalah. Waladdallin, amin. Diam sebentar, kemudian baca langsung. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, biasanya langsung kalau pertengahan surat gak baca basmalah. Yaitu karena hukumnya jaiz. Jaiz itu kalau dilakukan gak dapat apa-apa, kalau gak dilakukan juga gak dapat dosa. Itu adalah jaiz. Terus yang keempat yakni makruh. Makruh itu di mana? Yaitu di pertengahan surat At-Taubah. Di pertengahan surat At-Taubah. Terus yang kelima langsung yakni haram. Haram yakni yaitu di permulaan surat At-Taubah. Jadi di pertengahan surat At-Taubah itu dilarang untuk membaca basmalah. Jadi cukup membaca ta'awudz saja karena ta'awudz hukumnya sunnah. Kalau basmalah dalam surat At-Taubah di permulaannya ini hukumnya haram. Jadi langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim bara'atun. Nah, jadi langsung baca ayatnya, ayat yang pertama. Gitu nggih, paham ya? Jadi hukumnya basmalah itu ada 5. Yang pertama tadi wajib, yang kedua yakni sunnah, yang ketiga yakni jaiz, yang keempat makruh, yang kelima yakni haram. Mungkin sampai situ, apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Mungkin hanya itu, apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qawli wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.